Di depan ini kita sudah sampai ke persimpangan juga. Nah, di sekitar sini kemarin sempat jalannya rusak ya teman-teman. Masih ada pekerja yang sedang membereskan pekerjaannya ya teman-teman. Sampai sini kita sudah mulai menggunakan jalan yang sudah dicor ya. Sebelah kiri ini simpang Y, yang jalan alternatif yang saya bilang tadi. Nah, kita sudah sampai di Simpang Madu. Pertigaan ini Simpang Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Seperti biasa teman-teman, bersama motovlog Belalang Tempur ini saya meluncur ke arah Musirawas, sekalian update jalur Pralimura. Posisi sekarang kita berada di ujung Desa Semangus, atau biasa kita kenal Suban ya teman-teman. Ini kita akan update perkembangan jalan pengecoran untuk dari wilayah Suban sini sampai ke Simpang Madu. Di depan ini kita sudah sampai ke persimpangan juga. Persimpangan Simpang 3. Kalau ke kanan ke Sopa ya teman-teman. Kalau yang rutin lihat video ini udah hafal ya teman-teman. Yang ke kanan itu ke Simpang Sopa. Ini kita ambil yang lurus. Cuaca ya cerah teman-teman. Tadi sempat saya kehujanan di wilayah Pendopo ya. Hujannya lumayan deras, tapi cuma sebentar itu. Saya dari mau nyampe ke Simpang 5 itu sampai ke Talang Baru itu teman-teman tadi hujannya. Dan sempat error ya ini tadi, kameranya itu mendadak mati sendiri gitu. Jadi ada beberapa yang nggak kesut gitu. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini jalur alternatif menuju Simpang Y. Simpang Y itu ada di sebelum Simpang Madu ya teman-teman. Kemarin sempat digunakan untuk alternatif ketika jalan ini rusak waktu musim mudik ya teman-teman. Musim mudik Lebaran rusak karena ya kegiatan logging, truk-truk logging banyak yang lewat, dan termasuk musim hujan juga. Jadi jalannya itu bonyok, dilintasi truk-truk logging yang bertonase besar. Jadi banyak jalan itu ambles gitu teman-teman. Jadi kalau mobil-mobil pribadi sebenarnya nggak masalah dengan kondisi hujan juga ya teman-teman. Tapi karena kemarin itu benar-benar lalu lintas mobil loggingnya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi beban jalannya itu nggak tertampung gitu, nggak bisa menahan itu. Jadi walhasil ya kemarin sempat viral ya teman-teman, banyak yang mengalami macet di jalan gitu. Macet karena terhambat ini jalannya lumpur ya teman-teman. Dan nggak terasa ini udah masuk di bulan 6, malah udah masuk di penghujung ya. Dan ya 6 bulan lagi itu kita akan menyambut di musim libur tahun baru ya teman-teman. Dan pastinya jalur ini akan banyak digunakan masyarakat untuk sebagai jalan alternatif menuju ke wilayah Lubuk Linggau, Bengkulu, bahkan ke daerah Sumatera Barat ya teman-teman, Jambi gitu. Tapi saya yakin kalau untuk pembangunannya ini akan selesai sebelum tahun baru seperti ya teman-teman, karena ini alhamdulillah progresnya termasuk cepat ini teman-teman. Kalau yang untuk dari Simpang Madu sampai ke Suban sini perkembangannya nanti kita lihat sama-sama ya. Di depan udah sejauh mana untuk pengecorannya ini.
ada jalan mobil ke kanan itu ke SP6 teman-teman, ke daerah transmigrasi juga, bisa juga ke Sopa itu. Dan untuk aliran listriknya itu ke sana ya teman-teman, jadi nggak ngikutin jalur kita ini. Nanti ketemu lagi dengan jalur listriknya ini nanti di simpang sana, di simpang Tugu, udah deket ke simpang Menara teman-teman, Menara 33 ya. Jadi memang kalau sudah menjelang malam gitu, jalanan ini selain sepi ya gelap teman-teman, karena nggak ada penerangan sama sekali. Untuk jalur listriknya aja juga nggak ada gitu. Jadi kita sepanjang jalan ini akan ketemu sama ini ya kayak gini, hutan tanaman industri ya teman-teman. Kita ada berada di tengah-tengah perkebunan pohon eukaliptus. Ini saya baru tahu juga, ini baru browsing, ternyata ini yang ditanam tanaman pohon eukaliptus. Kalau dulu setahu saya MHP ini menanamnya ini akasia ya teman-teman, tapi ini udah diganti dengan tanaman ini karena waktu masa panennya lebih cepat ini teman-teman. Setelah lebaran, sepanjang yang saya update lewat sini jalannya bagus ya teman-teman, nggak ada masalah. Walaupun untuk pengamparan atau pengecorannya belum sampai sini. Nah di sekitar sini kemarin sempat jalannya rusak ya teman-teman, tapi sekarang udah nggak ada kendala. Saya berandai-andai kalau nanti jalan ini udah selesai, udah jadi ya teman-teman, udah terhubung semua dari Pendopo sampai ke Musi Rawas itu, bukan tidak mungkin jalur ini bakal rame ya teman-teman. Mungkin ya kita berharap seperti aliran listrik itu, jalurnya itu juga dilewatin ke jalur ini ya, jadi untuk penerangannya nanti semakin lama semakin bagus lah gitu. Nah itu teman-teman, banyak yang sudah nyaman lewat sini ya. Saya juga banyak terima komen untuk saat ini jalur ini emang cepat teman-teman, untuk meringkas waktu daripada kita harus lewat Muara Enim Lahat ya, untuk yang ke Lubuk Linggau itu memang cepat dari sini. Ada jalan ke kanan sana teman-teman, ke sana itu bisa, kalau dulu itu mempersingkat waktu teman-teman. Jadi potong kompas, nggak lagi lewat Simpang Madu, kita langsung ya kurang lebih kalau selisih waktunya itu sekitar 15 menit teman-teman. Kalau selisih itu dulu ya, sebelum jalan ini ada pengerasan atau pengecoran gitu, karena dari Simpang Madu menuju ke arah Simpang Menara 33 sana itu juga sering ambles jalannya teman-teman, karena memang ketika banyak angkutan logging yang lewat itu jalannya ya kayak di tempat ini kemarin ya, jalannya ambles dan jalan tanah liat, jadi terhambat teman-teman kalau lewat dari Simpang Madu. Makanya saya dulu sering lewat sana. Tapi kalau menurut saya sih, kalau sekarang jalan ini udah bagus kayak gini, mending lewat sini saja. Pengerjaannya udah mulai masuk ke wilayah ini ya teman-teman. Daerah ini sudah diratakan dan dilakukan pengamparan. Ini ada menaranya ini teman-teman. Masih ada pekerja yang sedang membereskan pekerjaannya ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi mereka udah akan pulang ke yar atau tempat mes mereka ya teman-teman. Kalau ini yarnya ini ada di
depan perempatan di Simpang Menara 33 sana ya teman-teman. Orang-orang yang untuk proyek dari Simpang Madu ke Suban sini. Nah kalau yang dari arah jembatan setelah Gedung Putih sana sampai ke Cecar itu biarnya ada di antara jalan sana ya teman-teman. Jadi ini dua perusahaan yang berbeda sepertinya yang melakukan proyek, yang mengerjakan proyek ini. Ini sebelah kanan ini sudah siap dilewati teman-teman, tapi sementara ini kita masih lewat dari yang bawah sini ya teman-teman. Karena untuk wilayah di sini jalannya ini memang dasarnya lebar teman-teman, dibanding dengan dari arah Simpang Menara menuju ke Cecar ya. Dan sini saya lihat kalau untuk moletnya ini besar-besar ya teman-teman. Truknya ini kalau di yang ke arah Simpang Cecar sana truknya itu yang truk sedang itu, truk kecil. Kalau ini moletnya besar-besar itu. Makanya ya lumayan cepat pengerjaan yang di sini teman-teman. Terlihat kosong, nggak ada tanaman teman-teman. Ini baru mulai ditanam kembali ya teman-teman. Baru selesai pemanenan atau penebangan di kiri dan kanan jalan kita ini. Lagian sekarang curah hujan udah nggak seintensif dulu ya teman-teman. Jadi ini kayak pisang gitu. Ya kalau saya berlintasan sama mobil yang ngebut gitu, apalagi dia nyalip saya, wah sudah ngisepin debunya saya ini. Cerah awannya. Wah ini teman-teman, luar biasa. Itu nggak ada di belakang kita ya, ada di belakang kita pasti kita dipotong. Waduh sudah kita pemandangan debu, dan yang naik motor ngisepin debu. Ini belum jadi aja jalannya udah enak ini teman-teman. Kalau kemarin hamparannya masih tebal gitu, kita nggak berani agak ngebut ya. Cuman kalau sekarang ini udah rata, udah tipis ya. Jadi enak ini jalannya. Di depan sebelah kiri itu masih ada yang belum dipanen atau ditebang ya teman-teman, di antara lahan lain yang sudah ditebang itu. Wah di depan ada mobil lagi nih teman-teman, siap-siap ini debu. Mungkin tanaman yang di sebelah kiri ini akan dipanen atau ditebang setelah orang ngecor di wilayah ini udah selesai ya teman-teman. Jadi nggak mengganggu aktivitas, nggak saling mengganggu aktivitas gitu antara yang nebang sama yang membuat proyek jalan ini ya. Ternyata pohon eukaliptus yang ditanam ini untuk masa tumbuhnya lebih cepat ya teman-teman. Ini dari tanam sampai ke panen, kalau saya baca di Google itu sekitar 6 tahun, dibanding dengan pohon akasia itu lebih lama mereka untuk dipanennya. Tapi memang pohonnya besar-besar ya teman-teman. Kalau ini dia panjang tapi tinggi gitu. Tapi untuk kualitas kertasnya kurang tahu juga ya teman-teman, mana yang lebih bagus. Nah kalau nggak bagus nggak mungkin ditanam ya, karena ini kan hutan tanaman industri ini untuk bahan
pembuatan bubur kertas dan kertas ya teman-teman. Yang mengolahnya itu PT Tel. Pabriknya itu ada di daerah Niru ya teman-teman, daerah Niru, daerah Rambang Canggu. Itu kalau dari Simpang Blimbing ke arah Prabu Muli itu di tengah-tengah itu teman-teman. Pabrik kertas ini PT Tel. Sampai sini kita sudah mulai menggunakan jalan yang sudah dicor ya teman-teman, karena sebelah kanannya ini sudah mau disambung atau dicor juga ya teman-teman. Nah di depan itu malah sudah jadi nih teman-teman untuk seluruhannya ya, kanan dan kiri ini udah bisa dilalui nih teman-teman. Di sini paling tinggal menyambung ya teman-teman antara jalan coran yang satu dengan coran yang di depannya itu, karena memang dibuat ada selanya ya teman-teman untuk anti ketika jalan ini sedang dibangun per sisi gitu, sisi kanan atau sisi kiri gitu. Kita sudah mau sampai ke Simpang Madu ini teman-teman. Sebelah kiri ini Simpang Y, yang jalan alternatif yang saya bilang tadi, yang kemarin dipakai untuk menghindari kemacetan karena jalan rusak di jalan ini tadi ya teman-teman. Nah kita sudah sampai di Simpang Madu, pertigaan ini Simpang Madu. Madunya itu ada di pohon madu ya teman-teman. Jadi pohon itu dulu ada sarang apa madu gitu, ada di sebelah kanan sana. Nggak ada lagi, udah tumbang, udah lama itu sebelum saya tahu jalur ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Simpang Madu. Sampai sini dulu update-nya untuk perkembangan yang dari Subang ke Simpang Madu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di videonya untuk update yang ke arah Cekar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Insya Allah kita akan ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.